Halo sahabat pangan, kembali lagi di channel YouTube kita ITB Universitas Hasanuddin 18. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang genetically modified organism pada kedelai bersama kelompok 9 kelas pengawasan dan pengendalian mutu pangan. Ada Nadia Ulfa Safira, Saudara Mayanti Asap, Karina Marsintia Dwi Putri, Husnul Khotimawurti, Rihla Wahyuningsi, Nur Izza, Muhammad Arfan, dan Muhammad Ridwan Haris. Tanpa membuang waktu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kedelai merupakan bahan pangan yang memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan digunakan sebagai bahan dasar produk olahan seperti tempe, tahu, kecap, dan makanan lainnya. Kebutuhan kedelai akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, sehingga kedelai menjadi langka. Untuk mengatasi masalah kelangkaan pangan tersebut, dilakukan rekayasa genetik dengan teknologi tanaman transgenik atau Genetically Modified Organism atau disingkat GMO. Nah, GMO itu apa sih? GMO itu merupakan proses perubahan genetik dari suatu organisme dengan rekayasa genetik. Tanaman hasil rekayasa genetika seperti kedelai GMO diharapkan mampu memiliki sifat ketahanan terhadap hama dan penyakit, mampu meningkatkan kandungan nutrisi, mengurangi penggunaan pestisida, dan mampu memperpanjang masa simpan. Namun, apakah rekayasa genetik pada kedelai ini hanya memiliki manfaat, ataukah terdapat efek samping apabila dikonsumsi? Untuk itu, kita akan mengupas tuntas pada video kali ini. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kedelai GMO? Yang kedua, apa saja manfaat dan kualitas kedelai GMO? Yang ketiga, apa saja efek samping yang timbul jika kita mengonsumsi kedelai GMO? Kemudian untuk tujuan, yang pertama, untuk mengetahui definisi dan karakteristik kedelai GMO. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat dan kualitas kedelai GMO. Yang ketiga, untuk mengetahui efek samping yang timbul jika kita mengonsumsi kedelai GMO. Adapun poin-poin pembahasan pada materi genetically modified organism kedelai. Yang pertama, kedelai atau soybean. Yang kedua, kedelai genetically modified organism atau GMO. Yang ketiga, manfaat dan kualitas kedelai GMO. Dan yang terakhir, efek samping kedelai GMO. Kacang kedelai Glycine Max merupakan makanan jenis polong-polongan yang banyak digunakan sebagai bahan dasar makanan seperti pembuatan tempe, tahu maupun kecap. Kedelai memiliki kandungan lemak rendah sebanyak 18%, tetapi memiliki asam lemak yang tak jenuh yang tinggi sebanyak 85%. Kedelai juga terdapat senyawa mikronutrien seperti vitamin A, vitamin D, vitamin 11E, serta vitamin K dan vitamin B, terutama niacin, riboflavin, dan tiamin, serta mineral. Beberapa zat anti gizi lainnya seperti vitamin, asam fitat, dan lecitin. Biji kedelai umumnya berbentuk bulat atau bulat pipih sampai bulat lonjong. Warna kulit biji bervariasi antara lain kuning, hijau, coklat, atau hitam. Ukuran biji berkisar antara 6 sampai 30 gram per 100 biji. Berikut penjelasan tentang apa sih kedelai GMO itu.
Kedelai GMO atau kedelai yang telah direkayasa secara genetik dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu karena permasalahan umum pada komunitas kacang kedelai seperti hama dan penyakit, serta tingkat produksinya yang rendah. Dari segi pertumbuhan, terdapat penelitian yang menunjukkan perbedaan kedelai GMO dibandingkan dengan non-GMO selama 6 hari dengan perlakuan imbibisi dengan 0,6% larutan herbisida yang menunjukkan bahwa pertumbuhan kacang kedelai GMO lebih cepat dibandingkan dengan kedelai non-GMO. Kemudian, dari segi karakteristik, apa sih yang membedakan antara kedelai GMO dan kedelai lokal? Dari segi tampilannya, ternyata agak sulit untuk membedakan antara jenis kedelai GMO dan non-GMO. Tetapi dari segi rasa, kedelai non-GMO memiliki rasa kedelai yang lebih kuat dan juga lebih fresh. Kualitas kedelai transgenik. Seperti yang kita ketahui bahwa kedelai transgenik merupakan varietas yang sudah dimodifikasi secara genetik untuk menghasilkan kedelai yang memiliki berbagai keunggulan, seperti memiliki karakteristik lebih tahan terhadap penyakit dan hama, lebih tahan terhadap herbisida. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, tanaman transgenik merupakan organisme yang telah mengalami perubahan pada materi genetiknya, sehingga organisme tersebut memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Hasil dari beberapa penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa konsumsi kedelai transgenik tidak menimbulkan bahaya terhadap kesehatan. Nah, kedelai transgenik ini memiliki banyak manfaat loh, diantaranya yang pertama dapat menurunkan kolesterol, yang kedua mencegah osteoporosis dengan melindungi mineral dalam tulang, yang ketiga dapat menghambat aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah, lalu yang keempat dapat mengurangi simptom menopause, yang kelima memiliki senyawa anti kanker, yang keenam dapat menurunkan resiko kanker payudara dan prostat. Efek samping kedelai GMO. Misalnya, rekayasa genetika terhadap kedelai yang disisipi bakteri agar mampu memproduksi pestisida alami sehingga dapat bertahan dari hama. Proses tersebut dapat menyebabkan perubahan genetik yang bersifat permanen. Diduga ada protein asing di kedelai transgenik akibat proses rekayasa yang membuat enzim pencernaan sulit mengenalnya. Efek lanjutannya bisa memicu alergi pada pencernaan, pernapasan, kulit, serta sakit kepala. Selain itu, tidak ada efek yang menunjukkan pada kesehatan manusia sebagai akibat dari konsumsi makanan semacam itu oleh populasi umum di negara-negara yang menyetujui makanan tersebut. Penggunaan penilaian risiko secara terus-menerus berdasarkan prinsip kode X dan jika sesuai, termasuk pemantauan pasca pasar, harus menjadi dasar untuk mengevaluasi keamanan makanan GMO. Kesimpulan: A. Kedelai GMO atau kedelai yang telah direkayasa secara genetik dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai alasan, yaitu karena permasalahan umum pada komoditas kacang kedelai seperti hama dan penyakit, serta tingkat produksinya yang rendah. B. Kualitas kedelai GMO yakni lebih tahan terhadap penyakit dan hama, lebih tahan terhadap herbisida, dan banyak diadopsi oleh petani kedelai. Manfaat kedelai GMO yakni dapat memperbaiki kualitas panen, nilai gizi, memperbaiki kesehatan karena menjadi vaksin, dan sedikit kandungan bahan kimia. C. Pada kedelai transgenetik mengandung protein asin akibat proses rekayasa yang membuat enzim pencernaan sulit mengenalnya. Efek lanjutan bisa memicu alergi pada pencernaan, pernafasan, kulit, dan sakit kepala.
Nah, sahabat pangan, itu dia penjelasan tentang genetically modified organism pada kedelai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching. See you in the next video.